Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue, Lucky, yang siap bacain energi kalian di bulan Juni. Ya, seperti biasa di awal bulan gue selalu buka 12 kartu yang mana mewakili segala aspek kehidupan kalian di bulan Juni. Ya, ini semua udah gue pre-shuffle termasuk The Wisdom of the Oracle untuk pembuka bacaan kalian, ya, untuk menyingkat waktu. Dan by the way, ini bacaan general seperti biasa, ya. Ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Ini untuk Virgo rising atau ascendant sign, Virgo sun sign, Virgo moon sign. Cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita sudah ketukar, ya. Jadi mungkin message-nya bisa buat kalian. Dan kalau emang nggak sesuai, coba nonton moon sign kalian, rising atau ascendant sign kalian, ya. Nanti juga gue ada tertulis di sini, ya, energi semesta di bulan Juni. Apa sih dampaknya buat kalian, ya? Kita lihat di sini nanti. Dan juga gue akan, karena ada gerhana matahari di Gemini tanggal 10, kita lihat nanti dengan kartu Lenormand. Dan akan gue tutup bacaan kalian dengan Divine Wisdom Card, ya. Udah gue pre-shuffle. Oke, langsung aja. Kartu pertama buat kalian adalah Round and Round. Pengulangan. Ini lagi. Ya. Istilahnya kalau spiral mungkin masih ada dimensi, ya. Ada jarak antara pengulangan satu dan pengulangan kedua, gitu. Karena ada pemahaman yang berbeda. Jadi sifatnya ada dimensi yang lebih mendalam atau keluar, gitu kan. Tapi kalau dia masih menetap, ya, artinya pengulangan aja cukup. Pemahamannya tidak ada peningkatan. Dalam pemahaman itu sendiri. Pengulangan hanya sekedar pengulangan, ya. Ini juga seperti halnya juga dengan trauma atau luka atau apapun itu, ya. Semakin kita menghindari pengulangan itu, kita menghindari apapun yang seharusnya memang terjadi. Karena pemahamannya kita nggak akan dapat kalau kita hindari pengulangan itu. Kartu kedua, Elect Up. Kita nggak hidup sendiri. Kalau butuh bantuan, minta. Ya. Jangan lupa, kalau kalian butuh gue, itu personal reading, nomor gue ada di bawah box description gue. Elect Up. 3. Fork in the road. Kalian lagi dalam persimpangan jalan. Kalian diminta untuk memilih, tapi kalian masih bimbang, ragu dalam memilih. Alam bawah sadar kalian, the fates, takdir itu sendiri. Dan di bawahnya ada observer. Kalian diminta untuk mencermati. Di bawahnya ada co-create, dalam berkreasi, dalam ikut andil atau terlibat dalam menciptakan. Dan jangan lupa untuk bernafas, breathe, here and now, sekarang. Gitu deh energi buat Virgo. Oke. Itu aja dari Wisdom of the Oracle. Bagaimana dunia melihat kalian dan bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri, bagaimana orang lain melihat kalian. Queen of Swords kebalik, ini dari depan. Artinya kalian belum bisa mengambil tindakan, sikap atau komunikasikan, ya. Yang dimana ini energi Libra. Ini tentang income kalian, ini tentang materi kalian, harta benda kalian, tentang nilai kalian, prinsip kalian dan prioritas kalian. Kalian belum bisa, belum mau mengungkapkan, ya. Kalian belum mau mengambil keputusan, kalian belum siap mengkomunikasikan, ya, tentang kemandirian kalian sendiri, kemampuan kalian sendiri dalam yang sifatnya independen, ya, kebebasan kalian ya, sumber untuk mendapatkan sumber pendapatan, dalam bermateri, dalam kemampuan kalian sendiri. Nine of Pentacles ini untuk masalah income,
materi possession. Ketika dalam bekerja, ini kebebasan. Nah, single, jomblo, mandiri, berkecukupan. Nah, itu di rumahnya Libra. Untuk persepsi, mindset, aktivitas sosial, komunikasi kalian dengan orang terdekat, tentang higher learning, kalian sampai kalian di titik jenuh. 9 of Wands, kalian sudah di titik jenuh. Kalian siap melepaskan apapun yang kalian sudah bangun, apapun yang kalian sudah bangun sampai ke detik ini. Itu kalian sendiri. Di home, family, dan fondasi kalian dapat Queen of Pentacles kebalik, energinya Capricorn. Ini dari depan kalian dapat yang kebalik ya. Artinya kalian masih belum bisa bertanggung jawab. Kalian tidak grounded enough. Kalian tidak dewasa enough. Tidak cukup dewasa untuk nurturing. Ya. Bahkan dari segi finansial, ya, Queen of Pentacles. Yang mana kalian sanggup, kalian rasa kalian sanggup. Kalian mampu menciptakan apapun yang kalian inginkan, mewujudkan, merealisasikan apapun. Ya, karena itu bagian dari kreativitas kalian sendiri. Bagaimana kalian bersenang-senang, bagaimana kalian mengekspresikan diri. Ini juga romance, ini juga love affairs, ini juga tentang anak-anak, masa kecil kalian, jiwa kanak-kanakan kalian. Ini energi Merkuri. Merkuri lagi di Gemini. Merkuri lagi di Gemini buat kalian itu ada di. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Kalian ingin menempuh segala apapun itu resikonya untuk memulai sesuatu yang baru dengan keyakinan kalau kalian mampu. Gitu. Yakin pada diri sendiri kalian mampu. You are the magician, right? Di kesehari-harian kalian, ya, kalian lagi kontemplasi. Kalian lagi merenung atas segala mungkin sakit hati, kecewa, ya, yang sudah terjadi. Kalian mencoba untuk merenung, mempelajari lagi apapun pemahamannya yang kalian bisa dapat dari kekecewaan itu, ya. Dan bagaimana dalam mungkin menggunakan waktu kalian, efisiensi waktu, dan bagaimana melayani orang lain. Di relationship kalian dapat 8 of Cups. Kalian belum siap meninggalkan apapun yang sudah memenuhi kebutuhan emosional kalian. Kalian selalu bernostalgia dengan apapun yang sudah memenuhi kebutuhan emosional kalian, tanpa bahkan mengindahkan wish fulfillment, the star yang lewat di belakang kalian sendiri. Kalian masih terpukau pada masa kecil kalian. Nah, sampai bahkan kalian terlewatkan itu bintang jatuh. Karena ini sisi anak kecilnya ya. Kebalikannya ada kalian yang sudah meninggalkan. Kalian yang siap meninggalkan apapun itu yang sudah tidak cukup lagi. Kebutuhan emosional kalian memang sudah terpenuhi, tapi itu nggak cukup. Karena kita terus berkembang dan bertumbuh. Kecuali kalau kita masih kecil, kita akan selalu terpenuhi karena kita tidak tumbuh secara emosional. Kita masih seperti anak kecil. Destiny kita tuh lewat gitu. Dan di segi finansial, seks, transformasi, properti, warisan, joint venture, kalian dapat 5 of Wands. Konflik. Konflik itu harus kalian hadapi.
transformasi itu untuk mendapatkan kebebasan, kemandirian, kemampuan untuk menjadi atau berdiri di dalam kaki, mandiri, untuk menjadi mandiri. Gak bisa dihindari terus. Menghindari konflik itu tidak menyelesaikan masalah. Dan untuk masalah travel, foreign, perbedaan budaya, agama, dan latar belakang, higher education, wisdom dan filosofi, hukum itu sendiri, Ten of Swords, pembunuhan karakter. Itu di rumah Taurus, Uranus lagi di situ. Jati diri kalian sebenarnya mungkin udah nggak sesuai. Dimana kalian diminta untuk memperbarui, menampilkan diri kalian yang baru. Tampil. Untuk karir, reputasi, long term goals, dan status sosial, kalian akan memulai sesuatu yang baru menuju destiny, takdir kalian, the follow. Kalian akan menempuh apapun itu resikonya. Kalian berani menghadapi resiko itu. Untuk masalah network, friendship, harapan, teknologi, kalian dapat Six of Cups, nostalgia. Ini sifatnya karmik. Kalian masih terikat pada nostalgia, cerita-cerita masa kecil kalian, tentang kehidupan masa lalu kalian, ya, sifatnya karmik. Untuk karma, ending, closure, alam bawah sadar, dan limiting beliefs, kalian dapat Knight of Swords, energi Gemini. Kalian akan mengkomunikasikan apa adanya. Ke dalam diri kalian sendiri. Untuk memulai sesuatu yang baru. Untuk membangun, untuk mencapai destiny kalian, takdir kalian. Untuk memulai sesuatu yang baru. Untuk menempuh resiko. Dan matahari ada di Gemini. Artinya ada terang di situ. Di karir, reputasi, status sosial kalian, dan long term goals kalian itu ada terang di situ. Matahari di situ, Merkuri di situ, Venus di situ. Ntar lagi Venus masuk ke Cancer tadi. Artinya buat kalian adalah kalian akan kembali bernostalgia terhadap masa-masa lalu kalian. Ya. Dan itu ada di network, friendship, hopes. Ya. Dan alam bawah sadar kalian, Seven of Pentacles, energinya Capricorn. Bagaimana kalian sedang dipertimbangkan oleh lingkungan kalian sendiri, tentang potensi kalian sendiri, tentang resources kalian sendiri, ya. Dan bagaimana kalian kreativitas kalian sendiri, ya. Dan tentang keinginan kalian sendiri itu apa. Seven of Cups. Dan segala hal yang mengikat kalian, the devil. Bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, bagaimana kalian bersenang-senang, dan jiwa anak-anak kalian, jiwa kanak-kanakan kalian, masa kecil kalian yang sifatnya mengikat. Oke, kita lihat dengan energi bulan Juni, dampaknya apa buat kalian? Venus di Cancer. Kayak tadi gue udah bilang, di network, friendship, hopes, teknologi, ya kalian mulai nostalgia. Kalian lebih sensitif sifatnya dengan hal-hal yang masa lalu kalian. Mercury retrograde square dengan Neptune. Ulala.
Jadi kalian akan mungkin dihadirkan pada kisah-kisah lama, kisah-kisah lama, entah itu romance, whatever, entah itu anak-anak, whatever, tentang keluarga kalian, rumah tangga kalian, ya. Yang sifatnya Neptune itu idealisme, goal kalian, mimpi kalian, ya. Dan Neptune sebentar lagi juga akan retrograde, jadi sifatnya ilusif. Di sini tadi square ya, Mercury retrograde. Jadi kalian diminta untuk merevaluasi lagi goal kalian, mimpi kalian. Karena square ya, ada konflik di situ. Dan Mars di Cancer oposisi dengan Pluto. Tindakan kalian terhadap network, friendship, masa lalu kalian, itu yang bertentangan dengan Pluto, transformasi kalian sendiri di Capricorn. Kemampuan kalian dalam mewujudkan mimpi kalian sendiri. Oke. Gerhana matahari di Gemini konjang dengan Mercury in retrograde. Gerhana matahari di Gemini itu status sosial kalian, long term goal kalian, karir dan reputasi kalian. Akan ada terang di situ, akan ada yang terungkap di situ. Tapi kalian dihadapkan pada clash, ya. Kalian harus memilih. Dan pilihan itu sifatnya sangat perseptif, persepsi kalian juga, mindset kalian juga. Dan dalam berkomunikasi, yang kebetulan lagi retrograde juga. Tanggal 11 Mars masuk ke Leo. Mars masuk ke Leo. Jadi apa tindakan kalian untuk mengakhiri karma atau limiting beliefs kalian, alam bawah sadar kalian sendiri? Di sini kalian dapat Knight of Swords. Mengkomunikasikan apa adanya. Tanggal 12 Moon in Cancer sextile dengan Uranus di Taurus. Yes. Secara emosional tentang memori dan nostalgia kalian, ya, itu sangat selaras dengan Ten of Swords di Taurus, which is Uranus di situ kan, sangat selaras untuk kalian tinggalkan. Pembunuhan karakter Ten of Swords. Tanggal 20 Matahari masuk ke Cancer. Ada terang di friendship, network, ya. Dan secara emosional kalian terhadap network kalian sendiri, ya. Ada matahari di situ. Dan Jupiter in retrograde. Jupiter ada di Pisces. Eight of Cups. Kebutuhan emosional kalian yang terkungkung pada masa kecil kalian, sehingga melupakan takdir kalian sendiri. Tanggal 22 Mercury direct di Gemini. Tanggal 24 Purnama di Capricorn. Ending The Magician itu sendiri apa yang kalian harus akhiri untuk mewujudkan yang real, untuk menjadi nyata. Dari kesenangan-kesenangan kalian tuh apa yang harus kalian akhiri. Tanggal 25 Neptune retrograde. Sifatnya elusif. Neptune di Pisces. Sifatnya elusif. Sangat mendramatisir sesuatu hal. Tanggal 27 Venus masuk ke Leo.
money, relationship, beauty, di network, friendship, hopes, ya, teknologi, komunikasi. Dengan segala nostalgia dan masa lalu kalian sendiri, oke? Dan apa dampak gerhana matahari untuk Virgo? Gerhana matahari di Gemini untuk Virgo dampaknya apa? Coffin, letter, Three of Life, Stork. Ada yang harus tinggalkan, itu menyangkut pandemi, kesehatan, karma, ya, silsilah keluarga, histori keluarga yang harus ditinggalkan. Karena sifatnya juga dokumen sih, arsip, kontrak. Mengikat. Alam bawah sadar kalian, store, transformasi. Akan apapun yang kalian rasa dan intuisi kalian sendiri, menunggu adanya berita yang datang, membawa berita yang datang tentang perubahan itu sendiri. Tentang anak mungkin, dan stabilitas. Juga money. Gokil. Ini karma ya, pembayaran, kontrak, komitmen, ikatan, dan segala hal yang misteri. Itu sifatnya tersembunyi. Oke, dari Divine Wisdom card terakhir udah gua pre-shuffle, nah udah keluar ini. What you do to yourself, you do for another. What you do for another, you do for the self. This is because you and the other are one. And this is because there is not but you. Apa yang kamu lakukan pada diri kamu sendiri, kamu lakukan pada orang lain. Apa yang kamu lakukan pada orang lain, kamu lakukan pada diri kamu sendiri. Itu karena tidak, kamu dan orang lain itu adalah satu. Ya, siapapun itu. Dan itu juga karena tidak ada yang lain selain kamu. Screenshot supaya bisa di zoom, translate, pahami sendiri. Oke? Semoga responnya sangat berguna. Kalau memang ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kalau belum. Ya, kalau mau butuh personal reading juga ada nomor telepon gue di situ, WA gue. Sampai ketemu minggu depan.